Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Peringatan Santa Tresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudaraku yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil Yesus menasihati para muridnya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Yesus menegaskan bahwa yang layak diselamatkan adalah mereka yang mengakui Allah dalam hidupnya. Mereka yang tidak malu bicara tentang Yesus. Mereka yang begitu gagah berani mewartakan Yesus. Saudaraku terkasih, beriman kepada Kristus adalah dasar kehidupan kekal kita. Keselamatan itu terjadi karena kita beriman kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Memang tidak mudah. Ada banyak tantangan. Ada banyak cobaan. Baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Tantangan, cobaan-cobaan itu kadang membuat kita tergoda untuk menjauh dari Yesus. Kadang kita bertanya apakah kita mampu bertahan untuk setia pada Kristus atau kita mengkhianati Dia. Untuk itu Yesus berkata kepada para muridnya, bila orang mengakui Dia di tengah kehidupan ini, Dia juga akan mengakuinya di depan Allah. Bila kita setia pada Kristus, hadiahnya adalah sukacita kekal bersama Dia. Disinilah indahnya beriman. Dikala kita semakin dihadapi dengan berbagai macam tantangan, apakah kita tetap setia ataukah tidak? Tetap bangga sebagai murid Yesus ataukah tidak? Inilah persoalan kita di zaman ini. Kadang kita ciptakan situasi untuk menjauhkan diri dari Tuhan bila menghadapi banyak tantangan. Padahal yang dibutuhkan Yesus adalah dikala semua tantangan itu kita hadapi, tapi kita tetap percaya di balik semuanya itu ada Yesus yang akan membantu kita. Maka saudaraku terkasih, tantangan beriman tidak pernah akan berhenti. Selalu ada dan kita akan hadapi itu. Hanya satu yang perlu kita perjuangkan terus, yakni tetap setia mencintai Yesus. Tetap bangga sebagai murid Yesus. Tetap bangga untuk mewartakan Yesus sampai akhir hidup. Dan orang yang setia adalah orang yang pada akhirnya mengalami sukacita kekal bersama Bapa di surga. Kalau kita ingin supaya kita pada akhirnya mengalami sukacita, mengalami keselamatan, jalannya cuma satu. Tetap setia mencintai Yesus sampai akhir hidup. Amin. Semoga saudaraku terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.